Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Atta Haidar Zaki dari kelas 10 IPA 1 SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang. Ingin menyatakan argumentasi terkait mosi yang telah disampaikan, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, dalam mosi tersebut saya ingin menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi yang telah disampaikan. Mengapa? Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia dikenal dengan negara maritim. Nah, karena mempunyai lebih dari 17.500 pulau dan 108.000 km garis pantai, serta 3/4 wilayah berupa laut. Hal ini juga diperkuat dari sumber yang saya ambil sendiri dari World Bank Blogs, seperti yang dijelaskan pada bagian informasi bahwa ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Maka hubungan antara kemaritiman Indonesia dengan strategi ekonomi baru, strategi ekonomi biru memanglah mempunyai dampak positif dan negatif. Namun kesempatan untuk memperoleh dampak positif serta dengan ekonomi biru inilah yang membuat saya menolak mosi yang sudah disampaikan. Lalu bagaimanakah cara agar ekonomi biru tersebut bisa terlaksana bagi negara maritim seperti Indonesia? Ada beberapa usulan, yakni yang pertama, peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir baik dari segi perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Dan secara konseptual, sistem ini baik, namun memang pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia atau SDM, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan. Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Rencana tata ruang laut ini juga dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Dengan sistem scorecard dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan juga laut seperti luas mangrove serta kualitas terumbu karang. Pada akhirnya, dalam jangka panjang Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kawasan laut dan juga pesisir guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir dengan wilayah luar. Lalu yang kedua, peningkatan layanan kelautan yang insentif. Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan juga pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, serta meningkatkan layanan dasar dan juga kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan. Menurut sumber yang juga sudah saya ambil dari World Bank Blogs, dalam jangka panjang Indonesia membutuhkan setidaknya salah satu caranya yakni ekonomi sirkular yang akan mengurangi sampah sejak awal melalui ekonomi biru tersebut. Upaya ini meliputi kebijakan yang menaikkan harga plastik, insentif bagi inovasi daur ulang sampah, dan juga mengurangi penggunaan plastik. Peraturan pemerintah pun mengenai perluasan tanggung jawab dari produsen dapat berupa standar untuk bahan daur ulang,
persyaratan kandungan daur ulang minimum, serta memprioritaskan bahan daur ulang dalam pengadaan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yang pada kali ini saya bahas ialah membangun kembali lebih birunya setelah pandemi COVID-19. Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi dalam jangka pendek pasca COVID-19, namun dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan. Jadi sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan juga rencana pengelolaan perikanan dapat diuji dan diterapkan saat ini. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan. Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan melalui aktivitas restorasi pesisir dan juga laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove dan juga pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata. Sehingga meski ekonomi kemaritiman Indonesia itu sempat mengalami penurunan pada masa COVID-19, namun hal ini bukan menjadi masalah besar bagi Indonesia karena dengan ekonomi biru yang memanfaatkan kemaritiman Indonesia ini pula ekonomi Indonesia juga bisa tetap berkembang, bahkan bisa sampai menjadi maju. Sehingga target yang dihasilkan lewat ekonomi biru ini ialah diharapkan terjadinya kebersihan dan kelestarian laut. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja. Dan yang keempat, peningkatan devisa negara. Serta yang kelima, peningkatan penerimaan pajak negara. Mungkin ini saja argumentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan yang dari saya sampaikan tersebut, ataupun kurang sopannya saya dalam menyampaikan argumentasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.